Hai Techmates, apa kabar? Balik lagi bersama saya Josia di YouTube channel TM Konsultan. Hari ini kita mau membahas update-update terbaru nih seputar peraturan perpajakan di tahun 2023. Nah, apa aja update terbarunya? Check it out. Oke, kita langsung ke topik yang pertama. Bener nggak sih gaji 5 juta per bulan dikenai pajak? Banyak headline-headline berita yang sebenarnya salah menulisnya, yang akhirnya membuat masyarakat jadi pada bingung. Nah, bahkan berita-berita ini sampai dikutip langsung di Instagram Ibu Sri Mulyani, yang mana Ibu Sri sendiri sampai menjelaskan bahwa berita-berita ini salah banget. Jadi, faktanya perubahan tarif PPh tidak menambah beban pajak sama sekali bagi orang pribadi dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Lapisan terbawah yang sebelumnya hanya mencapai 50 juta rupiah, sekarang dinaikkan menjadi 60 juta rupiah. Tarifnya tetap 5%. Jadi masyarakat yang berpenghasilan kecil dilindungi, sedangkan yang berpenghasilan tinggi dituntut untuk memberikan kontribusi yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita langsung cek aja lapisan terbaru tarif PPh-nya. Oke, ini perbandingan tarif PPh dari UU PPh yang berlaku saat ini dengan UU HPP yang terbaru. UU PPh saat ini lapisan penghasilan kena pajak setahunnya dengan tarif adalah sebagai berikut. Sampai dengan 50 juta rupiah tarifnya 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta tarifnya 15%, kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%, di atas 500 juta tarifnya 30%. Di UU HPP terbaru, lapisan penghasilan kena pajak setahun dengan tarif adalah sebagai berikut. Sampai dengan 60 juta rupiah tarifnya adalah 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%, di atas 500 juta sampai 5 miliar tarifnya 30%, di atas 5 miliar tarifnya 35%. Nah, jadi kalian bisa bandingkan sendiri nih bagaimana perbedaannya peraturan yang sebelumnya dengan peraturan yang terbaru. Next, kita akan lanjut dengan contoh perhitungan sederhana PPh dengan tingkat penghasilan 4,5 juta per bulan dan 5 juta per bulan. Nah, ini dia contoh perhitungan sederhananya. Kita langsung bandingin aja gaji 4,5 juta dengan gaji 5 juta per bulan. Pertama kita setahunkan dulu gaji per bulannya. 4,5 juta rupiah disetahunkan menjadi 54 juta. Gaji 5 juta disetahunkan menjadi 60 juta. Kemudian dikurangi dengan PTKP masing-masing sebesar 54 juta rupiah. Baru kita akan menemukan penghasilan kena pajaknya. Untuk gaji 4,5 juta rupiah, PKP-nya adalah 0. Sedangkan untuk gaji 5 juta rupiah per bulan, PKP-nya adalah 6 juta. Karena PKP dari gaji 4,5 juta per bulan adalah 0, maka tentu saja total pajak terhutangnya nominalnya juga 0 rupiah. Sedangkan untuk gaji yang 5 juta per bulan, PKP-nya adalah 6 juta, baru dikalikan dengan tarif sebesar 5%. Yang mana dalam peraturan yang lama dan peraturan yang baru, tarifnya sama-sama sebesar 5%. Jika melihat nominalnya adalah sebesar Rp300.000 untuk total pajak terhutangnya. Nah, dari perhitungan sederhana tadi sudah jelas bahwa masyarakat berpenghasilan sampai dengan 4,5 juta rupiah per bulan tetap tidak membayar pajak penghasilan. Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan 5 juta per bulan sejak dulu memang telah wajib untuk membayar pajak ya, Techmates. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham atau belum? Kalau masih bingung, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua. Update tentang ketentuan baru PP 44 tahun 2022. Peraturan ini berlaku sejak 2 Desember tahun 2022, di mana di dalamnya itu membahas ketentuan penunjukan pihak lain. Peraturan ini mengatur mengenai penunjukan pihak lain yang terlibat maupun memfasilitasi transaksi sebagai pemungut PPN pihak lain. Yang dimaksud adalah pedagang, penyedia, jasa, dan atau penyelenggara PMSE. Yang mana ditegaskan juga bahwa PPN tetap dipungut oleh pihak lain walaupun melakukan transaksi. Kemudian ada juga pembahasan mengenai pengaturan terkait BKP atau JKP. Pengaturan ini meliputi pemberian cuma-cuma, penyerahan BKP antara lain aktivitas operasional atau non-operasional berupa bangunan yang diambil alih kreditur, dan dalam skema transaksi pembiayaan syariah. Oke, next. Kita lanjut ke topik yang berikutnya.
mengenai update ketentuan baru PP 49 tahun 2022. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 12 Desember tahun 2022. Namun ketentuan pemberian kemudahan perpajakan sejak 1 April tahun 2022. Aturan ini mengatur terkait BKP dan JKP yang memberikan fasilitas PPN dibebaskan atau tidak dipungut PPN. Nah, apa saja sih sebenarnya jenis BKP atau JKP yang dibebaskan dari PPN? Nah, tapi sebelumnya nih, mungkin Textmates pada bingung. Apa sih BKP? Apa sih JKP? Nah, BKP sendiri artinya adalah barang kena pajak. Sedangkan JKP adalah jasa kena pajak. Nah, kita kembali nih ke pertanyaan tadi. Apa aja sebenarnya BKP dan JKP yang tidak dipungut PPN? Untuk BKP, ada vaksin polio dan vaksin dalam rangka penyelenggaraan COVID-19. Kemudian ada buku pelajaran umum, dan kitab suci dan buku pelajaran agama. Sedangkan untuk JKP, ada jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor, dan JKP selain jasa konstruksi. Yang terakhir, kita akan bahas topik mengenai update ketentuan baru PP 55 tahun 2022. Yang mana PP ini berlaku sejak 20 Desember tahun 2022. PP ini mengatur tentang penyesuaian pajak penghasilan, di mana di dalamnya membahas berbagai ketentuan, mulai dari objek PPh, biaya pengurang penghasil bruto, ketentuan pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan, hingga ketentuan pencegahan penghindaran pajak. Oh ya, natura dan kenikmatan itu sendiri punya definisi loh Textmates. Untuk natura, penjelasannya adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan dari pemberi kepada penerima. Sedangkan kenikmatan merupakan imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan, di mana fasilitas ini dapat bersumber dari aktiva pihak ketiga yang disewa atau dibiayai oleh pemberi. Nah, secara umum, natura atau kenikmatan adalah objek pajak bagi pihak penerima dan dapat dibebankan oleh pemberi. Oke, itu tadi update-update mengenai peraturan perpajakan di tahun 2023 ini. Bagaimana? Kalian sudah pada paham kan apa aja yang berubah di tahun 2023 ini? Oke, thank you yang sudah nonton video ini. Kalian juga bisa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata, saya Josia. Thank you and see you next video.